sudah muhrim jangan dinikah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lebih berkah. Amin. Dengan hormat kami persilakan untuk menerima dan diabadikan sejenak Dr. Krishna Jaya sebagai Ardiknas. Bisa diabadikan sejenak. Terima kasih, Bapak. Berikutnya tumpeng ini diberikan kepada Ibu Dr. Gigi Novarita, Kadiskes Depok. Dan dapat diabadikan sejenak. Dan tumpeng yang ketiga akan diberikan kepada Bapak Suhenda Istri dan dapat diabadikan juga. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk meninjau area lokasi di ruangan ini. Mohon untuk bertahap dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ada ruangan khusus yang tertentu mungkin nanti tidak dapat dimasuki, hanya bisa dilihat dari luar karena sudah steril untuk persiapan operasi. Silakan didampingi oleh Dr. Suhu dan Dr. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Muhammad Subuh, MPPM, sebagai Direktur Klinik Sawangan. Yang saya hormati Dr. Lisa Julhidayah, SPM. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Gigi Novarita beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Hakim, Pak LPM, Pak RW, Pak RT, serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang cerah, kita dapat hadir dalam rangka untuk peresmian gedung Klinik Sawangan yang berlokasi di lingkungan RW 07 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Yang selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf, Bu. Pak Camat, hari ini ada kegiatan penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsari. Beliau tidak bisa hadir karena memang seharusnya pun saya hadir ke sana. Jadi memang harus lengkap, ada lurah, camat, sekcam, ya, dan instansi-instansi terkait dalam rangka untuk penyusunan Renstra Kecamatan Bojongsari. Dan saya pun sebenarnya masih
dinas pendidikan ya sebenarnya tidak boleh. Cuma karena ini memang merupakan bagian dari keluarga besar Kelurahan Duren Seribu, tadi saya sudah izin ke panitia untuk 1 jam keluar dari kegiatan daring ya, dan nanti saya mungkin tidak sampai selesai bisa bergabung lagi dengan teman-teman dalam acara kegiatan di Klub 4. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya merasa bersyukur bahwa Kelurahan Duren Seribu ditunjuk ya oleh Pak Dr. Muhammad Subuh yang tadinya rencananya buat rumah tinggal, namun Allah berkehendak lain, digerakkan hatinya yang tadinya untuk rumah tinggal menjadi klinik mata, Ibu. Mungkin nanti ke depannya bisa jadi rumah sakit ya, kita doakan. Jadi bagi warga masyarakat Kelurahan Duren Seribu dan sekitarnya, ini tidak usah jauh-jauh lagi ke Jakarta kalau mau kontrol mata, kalau mau operasi mata. Biasanya kalau saya tuh ada keluarga yang memang matanya protesa ya, jadi tiap 3 bulan sekali itu ngantar ke Cipto atau ke rumah sakit yang ada di Jakarta ya. Karena di sini ada, nanti gak usah jauh-jauh, kita bisa menjadi pasiennya Bu Dokter ya. Ini merupakan suatu anugerah buat kita semua, dan apalagi tadi sudah diceritakan secara gamblang, secara panjang lebar bahwa klinik ini lebih memprioritaskan kepada pelayanan prima ya, juga sudah bersinergi dengan warga masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Duren Seribu. Dan Bu Dokter, dikit lagi juga kita ada rumah sakit Arafik ya, itu izinnya sudah berjalan. Lokasi di belakang klinik ini ya, mungkin nanti di tahun 2022 kita pun mempunyai rumah sakit Arafik namanya ya, sekelas rumah sakit Permata Sawangan lah ya. Artinya itu pun akan lebih memudahkan masyarakat, tidak usah jauh-jauh ya, apalagi nanti ini dilengkapi dengan BPJS ya, karena itu harapan kita semua. Karena masyarakat tuh kadang-kadang masyarakat yang menengah ke bawah ini tidak setiap hari itu punya uang gitu. Dia bisanya nyicil melalui BPJS, baik yang ditanggung oleh pemerintah maupun secara mandiri gitu ya. Artinya mudah-mudahan ini segera bisa terlaksana, bahwa pelayanan yang ada dari klinik mata ini tidak hanya melayani umum, tapi menggunakan BPJS pun bisa terlayani. Dan mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Pak Dokter Muhammad Subuh, juga Bu Lisa ya, bahwa klinik ini akan menjadi klinik yang berkembang ya, sehingga bisa membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan ya, juga bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat wilayah Kelurahan Seribu dan sekitarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, yang saya hormati Pak Lurah dan jajaran Muspika di Kecamatan Bojongsari, yang saya hormati tentunya para undangan yang berbahagia, Ibu Kadis dan para hadirin yang saya hormati. Saya ingin memberikan semacam kilas balik. Jadi saya membeli tanah ini kurang lebih hampir 10 tahun ya, dengan niat mau tinggal di sini karena udaranya begitu segar ya. Tetapi kebetulan saya mendapat rumah dinas setelah itu, sehingga saya menempati rumah dinas ya yang ada ya, sehingga di sini akhirnya berkali-kali kami datang dan kami melihat bahwa perlu adanya suatu vaskes ya, yang kebetulan vaskes yang ada ini kita bangun ya sesuai dengan keahlian dari istri saya ya, Dr. Liza Zulvia, spesialis mata. Dan sebelum
melakukan ini, saya juga sudah melakukan survei. Ya. Pertama, wilayah yang ada di sini meliputi 3 daerah kabupaten kota, Pak Lurah ya. Di sini ada Kota Depok berbatasan dengan Kabupaten Bogor, berbatasan dengan Tangerang Selatan. Ya. Kecamatannya juga bermacam-macam, banyak melingkari, sehingga total penduduk yang ada, coverage yang ada di sini dengan jarak radius 5 km sampai 6 km itu kurang lebih hitungan kami sekitar 700-an ribu. Ya. Dengan kepadatan saya kira juga cukup padat. Ya. Kemudian masalah kenapa sih kita bikin fasilitas mata di sini? Ternyata masyarakat di sini kurang lebih 65%, 60 sampai 55% itu lansia. Ya. Itu ada di data kami, ya. Sehingga kami memberanikan diri untuk bisa membangun di sini karena usia lanjut, ya, itu tentunya berhadapan dengan permasalahan kesehatan mata yang ada. Nah, untuk itu akhirnya kami memulai satu proses pembangunan. Ini juga hampir terhenti, Bapak Ibu sekalian, karena kita memulai land clearing, jadi pembersihan lahan ini adalah Desember 2019, pas tanggal 26 Desember. Kemudian 1 Januari COVID-19 dari Wuhan udah mulai, ya. Sampai dengan Maret 2020, sejak WHO menetapkan pandemi COVID-19, tepatnya pada tanggal 11 Maret malam, kita itu masih ragu-ragu mau meneruskan atau tidak. Ya. Kemudian ada kebijakan PSBB, untungnya di sana bahwa sektor konstruksi itu tidak termasuk. Selama proses pembangunan kurang lebih 14 bulan, ini zero accidents, ya. Jadi kecelakaan 0, baik kecelakaan kecil maupun besar, ya. Jadi 0. Ya. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah, ya, dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak terjadi pemaparan COVID-19 di seluruh pekerja yang ada di sini. Total yang bekerja di sini pada tahap konstruksi ini kurang lebih sekitar 120 orang. Ya. Alhamdulillah mereka mentaati seluruh prokes yang ada. Nah, untuk itu tanya siapa sih kontraktornya? Kontraktornya adalah saya. Gitu, ya. Saya bilang, kalau tukang insinyur aja bisa jadi Menkes, masa sih dokter nggak bisa jadi kontraktor? Ya, artinya terus terang saya turun sendiri untuk melakukan pembangunan ini dan saya mengawasi. Saya ditemani oleh 3 tukang insinyur. Ya. Yang pertama insinyur dalam perencanaan, arsitek, Ibu Ana, saya nggak datang. Yang kedua insinyur Abdurrahman Abdurrahim yang sehari-hari sebagai pengawas, Pak Jim, ya. Ini akrab sekali dengan Bu RT. Yang ketiga saya ditemani oleh seorang penasehat, jadi insinyur sipil. Jadi 3 orang inilah yang selalu membrief saya, ya, melakukan suatu analisis pembangunan, ya, termasuk juga masalah arsitektur, tata letak, pelayanan yang nanti kita bisa diberikan kepada masyarakat. Lalu yang berikutnya tentunya adalah pekerja-pekerja yang ada, ya, selama ini, ya, Pak Lurah. Saya lapor pekerja kami kebetulan berasal dari Pemalang. Mereka itu satu komunitas memang pekerja dan luar biasa. Ini mungkin hikmah dari COVID, Bu RT, ya. Mungkin
orang yang paling terganggu di sini adalah Bu RT. Saya mohon maaf beribu-ibu kali ya dengan Bu RT ya, karena di sebelah rumahnya ya. Itu bekerja all out ya, nggak kenal hari libur, nggak kenal lebaran. Yang dia kenal itu adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nggak ada hari libur, nggak ada lebaran, nggak ada Natal dan lain ya. Nah jadi mereka bekerja terus menerus ya, tentunya juga kita perhatikan permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada. Kemudian dari sisi keamanan COVID ya, konstruksi awal, rancangan awal kita maunya AC ya, ternyata setelah adanya COVID kita rubah ya dengan fan ya. Tetap bagian-bagian tertentu kita pakai air condition sehingga aliran udaranya akan lebih baik lagi. Kemudian fasilitas yang kita berikan, saya berikan catatan di sini bahwa ya terutama pada istri saya, jangan mengejar pada satu item kegiatan, ya, tetapi berilah pelayanan komprehensif tentang ilmu penyakit mata. Jadi saya berharap bahwa klinik ini kita bisa memberikan pelayanan komprehensif. Pak Lurah nanya, ini Dokter Amita nanya, pasang protese mata bisa nggak? Pasti bisa, ya kan? Gitu. Pak Lurah tadi nanya, pasang protese mata bisa nggak? Bisa. Ya. Masyarakat bertanya, BPJS bisa nggak? Bisa. Gitu, ya. Tentunya kita melakukan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Ya. Banyak fasilitas yang kita siapkan di sini ya, pemeriksaan, kemudian sarana operasi dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu sekalian tentu secara bergelombang bisa melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ya. Kemudian juga rekrutmen pegawai. Ya. Kita telah merekrut pegawai kurang lebih 19, Pak Lurah, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan juga dari LPMK secara terbuka. Ya. Kurang lebih hampir 2 bulan kita pampang di sini. Alhamdulillah masuk kurang lebih sekitar 45 orang dan kita seleksi. Ya. Kita seleksi sesuai dengan kompetensinya. Ya. Kita seleksi sesuai dengan pengalaman yang bersangkutan. Akhirnya kita mendapat 19 orang. Ya, 3 orang tenaga keamanan, 4 orang tenaga OB, 5 orang tenaga administrasi, dan juga tenaga apoteker, reparasionis, dan juga perawat. Ya. Nah dari komposisi 19 orang ini, alhamdulillah tidak ada rekayasa Pak, Bu sekalian. Ya, ternyata 95% orang berada di sekitar sini. Artinya apa? Pak Lurah mempunyai warga yang luar biasa, ya, sesuai dengan kompetensinya. Ya. Jadi artinya apa? Kita tidak jauh-jauh mendapat tenaga, ya, mendapat orang, ya, sehingga ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu proses kita masih panjang, ya, proses bagaimana kita melakukan suatu klinik. Ya. Hampir seluruh persyaratan sudah kami penuhi. Ya. Yang pertama kami bangun ini adalah IPAL. Ini Pak Widodo, nah, ya, ini yang membangun IPAL. Ya. Jadi IPAL kami bukan IPAL abal-abal, IPAL yang diawasi, ya. IPAL yang standarnya modern, ya Pak Widodo. Ya. Dan salah satu kebanggaan klinik ini, kalau mau jalan-jalan, berfoto, selfie lah di belakang IPAL, gitu ya. Karena IPAL yang biasa ditakutkan di sini, IPAL-nya sangat ramah, ya Pak Widodo ya. Nah, ya. Jadi ada di bagian belakang, ya. Silakan untuk berselfie di sana, ya IPAL-nya, ya. Begitu IPAL ada, baru kami berani untuk melakukan proses selanjutnya, ya. Segala macam yang diperlukan, ya, sampai yang sekecilnya Bu, ini stafnya Bu Kadis ini luar biasa galak kok. Nggak bisa Pak, ini nggak boleh, ini
ini harus dipenuhi. Ya, saya penuhi satu-satu ya, gitu. Ada aja Bu yang kurang ya sebelum ini. Apa kurang Bu? Katanya apa? Ya, alat pemadam kebakaran sudah kami lengkapi. Di sini seperti orang minum obat, Pak. Ya, listrik 3 kali sehari mati. Gitu, ya. Gitu. Kadang-kadang ya ternyata terbukti gitu. Harus ada diesel, saya sudah lengkapi ya. Yang belum saya lengkapi Bu, satu ambulan. Ya, jadi pelan-pelan ya, mungkin karena itu bisa opsional ya, jadi mungkin pelan-pelan ya. Tetapi sarana prasarana pelaksana untuk kegiatan itu sudah terpenuhi. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kami sudah diterima di PTSP ya untuk perizinan semuanya. Mudah-mudahan nggak ada halangan, mungkin minggu depan bisa keluar Pak Suroyo ya. Jadi artinya bahwa sebelum keluar itu mungkin secara operasional kita sambil menunggu perizinan dari PTSP. Nah untuk itu saya mohon izin pada Bu Kadis untuk melaksanakan bakti sosial Katarak ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hari Kamis ya. Ini sudah kita screening dan sudah terdaftar 25 orang ya. Alhamdulillah 25 orang ini juga warga di sekitar sini. Walaupun ada dari Cilebut Bu, Pak Lurah. Wah, saya bilang jauh banget Cilebut ya bisa ke sini ya. Ternyata ya nggak apa-apa ya, artinya bisa kita layani dengan baik ya. Dan ini juga bekerja sama dengan tim dokter dari Persatuan Dokter Ahli Mata Jakarta ya. Jadi kita bekerja sama untuk melaksanakan bakti sosial yang ada. Nah, kita berharap bahwa setelah ini ya mungkin di awal puasa izin sudah ada ya, kita mungkin sudah beroperasional karena setelah izin ada kami akan mengajukan ini kepada BPJS Kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga yang ada di sini, ya Pak Lurah, Pak RW, Bu RT, ya dan seluruh warga yang ada di sini, yang artinya mendukung ya sepenuhnya pembangunan klinik ini. Semoga ini menjadi fasilitas kesehatan yang berguna bagi masyarakat dan dapat dipakai ya untuk mendapatkan suatu pelayanan komprehensif terutama di bidang pelayanan mata. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mungkin mau ditambahkan. Oh ya, dikenalin aja katanya. Ini Dr. Lisa Zulia, spesialis mata ya. Istri saya ya nanti yang menjadi operasionalnya di sini ya, dan juga kalau musik itu ada dirijennya ya, beliau yang nanti akan secara aktif ya mengorganisasi pelayanan yang ada di sini ya. Saya kira gitu perkenalan singkat ini ya. Dan kami berharap Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, dan juga Pak Camat untuk mendukung dari LPMK ya, untuk mendukung ya, karena ini akhirnya kita berbicara fasilitas kesehatan. Dimanapun vaskes yang ada adalah vaskes yang terbuka untuk umum ya. Apalagi dedikasi vaskes ini kita berikan untuk pelayanan BPJS. Jadi jangan khawatir, hampir semua masyarakat melihat ini bisa nggak BPJS, ya, Bu Kadis ya, gitu ya. Kok bangunannya ngeri bener gitu, ya. Mereka takut, nggak usah takut ya. Siapapun akan kita berikan pelayanan separipurna mungkin, sebaik mungkin ya. Insya Allah ini bermanfaat dan barokah ya bagi masyarakat di sini dan masyarakat sekitarnya. Saya kira demikian beberapa catatan dari kami ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Sawangan Klinik, Bapak Dr. Subuh MPPM, juga beserta Ibu Dr. Lisa. Juga yang saya hormati Bapak Lurah Duren Seribu ya Pak. Duren Seribu apa Bojong Sari Pak? Duren Seribu ya. Makanya tadi saya agak bingung juga kok MC ngomongnya Lurah Bojong Sari. Jadi ini Lurah Duren Seribu Bapak Sohendar. Juga yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, juga Bapak LPM. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Krishna, Pak Halik, juga Bapak dan Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara peresmian gedung Sawangan Klinik yang mudah-mudahan kegiatan daripada klinik Sawangan Klinik ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa Kota Depok sudah memiliki 38 puskesmas, 24 rumah sakit, 181 klinik pratama dan 33 klinik utama. Jadi dengan klinik Sawangan ini menjadi 34 ya di Kota Depok. Saya ucapkan selamat kepada Sawangan Klinik yang telah melakukan peresmian. Yang mudah-mudahan izinnya segera keluar dan bisa segera beroperasi. Jadi untuk diketahui juga bahwa dalam sebuah klinik itu ada kewajiban-kewajiban juga yang harus diikuti oleh pemilik ya. Artinya oleh pelaksana. Jadi dalam melaksanakan kegiatan di klinik ini juga harus ada informasi yang jelas kepada masyarakat pengguna ya. Jadinya juga masyarakat juga harus diberikan informasi terkait dengan hak dan kewajibannya. Juga dari klinik harus memberikan yang terbaik untuk pelanggannya atau untuk pengunjungnya ya. Dan mudah-mudahan ini semua sudah dipenuhi ya. Tadi juga informasi dari Pak Subuh sudah ada IPAL-nya ya. Ini juga merupakan salah satu persyaratan ya. Nanti juga kayaknya pengen lihat juga Pak Subuh nih di mana nih IPAL-nya yang bisa kita selfie di sana ya. Karena memang ini menjadi permasalahan juga ketika IPAL-nya tidak sesuai dengan persyaratan, ini juga akan jadi masalah hukum ya. Dan di masa pandemi ini juga kami ingin mengingatkan terkait dengan pelayanan yang diberikan. Jadi kalau bisa juga menggunakan teknologi informasi untuk pendaftaran sehingga tidak ada yang mengantri gitu ya. Jadi artinya pasien-pasien yang ingin berobat ke sini sudah bisa melakukan pendaftaran online. Ya, mudah-mudahan juga sudah bisa dipenuhi oleh klinik ini. Juga ya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya ada pengukuran suhu bagi pasien-pasien yang datang, kemudian juga pasien-pasien yang datang juga diwajibkan menggunakan masker, juga disiapkan tempat cuci tangan ya. Sudah ada belum? Udah ada ya? Iya. Di tempat cuci tangan atau hand sanitizer kita siapkan juga untuk jaga jarak ya, tempat duduk pasien juga disiapkan agar tidak berjejalan, kemudian juga untuk menjaga jarak antara pasien dengan dokter juga ini juga harus disiapkan ya. Dan tadi juga alhamdulillah sudah ada niat untuk bekerja sama dengan BPJS. Ini juga sangat menggembirakan bagi kami warga Kota Depok, jadi bisa memanfaatkan klinik ini untuk pelayanan terkait dengan kesehatan mata. Itu tadi seperti Dr. Subuh sudah sampaikan ya, jadi kayaknya udah riset dulu nih sebelumnya ya, jadi udah tahu bahwa memang Kota Depok jumlah lansianya banyak karena memang umur harapan hidup di Kota Depok cukup tinggi ya, jadi memang warga lansia memang banyak di Kota Depok, jadi memang kayak udah tahu pasarnya nih. Iya.
Dan tadi terkait dengan klinik juga ada untuk menjaga mutu ya. Jadi itu juga harus dilakukan akreditasi nantinya. Dan mudah-mudahan juga dari Sawangan E-Klinik ini juga sudah mempersiapkan untuk dilakukannya akreditasi. Mungkin di masa pandemi ini memang belum ya, tapi kita bersiap-siap. Untuk Kota Depok, puskesmas sudah dilakukan akreditasi. Dan untuk klinik swasta sudah ada satu ya. Sudah ada satu klinik yang diakreditasi, yaitu klinik satelit Makara. Alhamdulillah nilainya paripurna, dan mudah-mudahan juga Sawangan E-Klinik juga bisa mengikuti. Dan yang tidak kalah penting juga adalah mengingatkan tenaga medis dan para medisnya untuk perizinannya ya. Aslinya STR-nya, SIP-nya juga harus sudah diisi ya, sudah diurus, sehingga ketika memberikan pelayanan ini sudah tidak terkendala ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan klinik E-Klinik Sawangan ini bisa berada di hati masyarakat ya. Artinya masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang banyak daripada klinik ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pekerja-pekerja yang ada di lingkungan ini jadi sudah mengakomodir ya tenaga-tenaga yang ada di wilayah, dan ini juga suatu berita gembira ya. Jadi artinya disupport oleh orang-orang yang ada di wilayah kerja ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan klinik Sawangan E-Klinik ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi halayak masyarakat umum, dan kita mendapat barokah dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabiyu mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha besar, Engkaulah yang kami sembah setiap saat. Oleh karena itu, pada hari ini, di pagi ini kami berkumpul di tempat kami yang baru ini, di bangunan kami yang baru ini, hanya mengharap kepada Engkau keselamatan, keberkahan, dan keridhaan Engkau ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kebesaran-Mu. Ya Allah, berikanlah kerahmahan-Mu, berikanlah kerahman-rahiman-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa kami semua. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ajizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.